Saudara, saya sudah berkeliling di kawasan Blok M ini untuk melihat ada tidaknya pedagang kaki lima yang menggunakan sistem pembayaran kris. Karena kabarnya memang banyak UMKM yang menggunakan sistem pembayaran kris ini. Depan saya ini ada pedagang takoyaki, kita coba ke sana untuk menanyakan di sini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak D. Parlin. Oke, Pak D. Pak D ini jual takoyaki, makanan Jepang ya, Pak ya? Oh iya, ini cemilan khas Jepang. Ini harganya berapa per porsi, Pak? 30.000, 20.000 sama 15.000. Oh. Sampai 35 yang okonomiyaki spesialnya. Saya pesen ya, Pak ya. Silakan. Takoyaki isi gurita yang 8 pieces. Boleh. Ini harganya Rp20.000. Pak, ini kalau belanja di sini bayarnya lewat apa, Pak? Biasanya cash. Lewat kris bisa nggak, Pak? Misalnya Ada saja. juga. Ada. Bapak lebih suka orang membayar lewat kris atau cash? Sudah terbiasa dengan cash. Kenapa lebih suka pakai cash? Tunai itu yang uang cepat kita bisa buat belanja lagi. Tapi kalau pakai kris aman, Pak? Gampang, Pak? Kalau menurut Bapak kan? Aman atau enggaknya saya ya kurang paham banget ya. Bapak nggak ada masalah selama ini? Dalam pemikiran saya mungkin transaksi hari ini dengan apa yang saya rasakan setelah saya cek saldo, kayaknya ada geseh, ada kurang pas. Mungkin ada kesalahan teknik. Jadi Bapak misalnya jualan 100.000, kok rasanya ketika dicek kok nggak nyampe 100.000 mungkin gitu ya? seperti itu kan pas rame ya, Mbak. Rame kan ada non tunai juga tunai gitu kan. Jadi saya udah nggak inget yang beli itu berapa barcode. Ini ada nggak, Pak, krisnya? Boleh saya lihat nggak? Oh maaf, bentar. Oh silakan. ini ya. Oke, jadi ini ada sistem pembayaran kris. Kris ini udah berapa lama Bapak pakai sistem kris? Oh ini belum lama, 4 bulanan ini ya. Ada yang nawarin atau Bapak niat sendiri, itu daftar sendiri? Ada kurir sales keliling ya, dari pihak Gojek, GrabFood gitu. Petugasnya di sini ngisi formulirnya. Oh, Bapak yang Dan seminggu kemudian diantar ini barcode-nya. udah jadi barcode-nya ya? Nah, kalau dari BCA saya ada juga itunya, sales keliling. Oke. Nawarin buka rekening nanti sekalian buat barcode pembayaran non tunai, Pak. Oh, jadi Bapak ada juga sistem lewat bank, ada juga yang ini melalui Ya. dompet digital itu ya, Pak kalau ya? kalau BCA emang sistemnya transfer. Dari Pak, 10 pembeli Bapak tuh berapa banyak yang pakai kris bayarnya? Rata-rata pembeli sekarang pakai kris nih, Mbak Menawar. Tapi saya kali ya cash saja, Mas ya gitu. Oh, jadi Bapak sendiri yang menawarkan cash ya? Tapi Masa kalau belanja pakai apa? Pakai kris aja ya? Kenapa pakai kris? Lebih simpel ya. Tapi dengan ada informasi kemarin soal Saya yang enggak- di masjid itu, Pak. Ya kalau saya nggak khawatir, Mbak. Kalau itu kan sarana umum ya, Iya. ya saya tahu. Kalau sini nggak mungkin Ya, lah kalau ya. ini kan kita jaga tiap hari. Masa orang mau nempelin Jadi barcode nggak baru? mungkin di sini. Jadi nggak khawatir ada yang nipu-nipu pakai kris juga, nggak mungkin ya, Pak ya. Ya mungkin jauh dari hal itu. Jadi ini udah selesai punya saya, Ini Pak ya? selesai isi 8. Saya mau bayarnya pakai kris aja nggak apa-apa Oh, ya, Pak? monggo, Meskipun Bapak lebih silakan. suka cash ya. Ya, Ini kalau kita lihat sama ya, ya. Mori Sanjaya Takoyaki ya, Pak ya. Betul. Ya. 20.000 ya, Pak? 20.000. Ini sudah ya, Pak? Oh iya, terima kasih, Mbak. Ini transaksi saya tadi ya. Iya. Menggunakan kris bisa langsung masuk. Jadi secara real time Bapak bisa mengecek sebenarnya ya, Bisa. orang itu benar atau tidak. Tapi Betul. ketika rame belum kita tentu mau- bisa. Itu masalahnya. Ini, Pak ya. Baik. Kalau diterima dulu. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Yang satu Mas, senam makasih ya. ya, Mas ya. Masih senam ya, Mas ya. Saudara, Bank Indonesia sebagai pengembang dan juga regulator dari sistem pembayaran dengan metode kris angkat bicara terkait dengan kris palsu yang dilakukan oleh pelaku iman di sejumlah masjid yang ada di Jakarta, Saudara. Nah, lantas bagaimana Bank Indonesia menyikapi penyalahgunaan ini dan juga pengawasannya ke depan tentu agar hal seperti ini tidak terjadi, karena kris ini tentu sangat membantu masyarakat dan juga pelaku UMKM. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Pak Erwin Haryono. Pak Erwin, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Pak Erwin. Terima kasih Niluh, selamat siang. Jadi Pak Erwin, metode kris ini kan dibuat untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran. Tapi ketika ada kasus seperti ini kan sesuatu hal yang membuat masyarakat jadi ragu-ragu. Apa tindakan BI atas hal ini? Mungkin istilahnya nggak tepat itu kalau kris palsu. Jadi Oke. krisnya sendiri tidak asli palsu punya ya? pelanggan. Krisnya Betul, asli, iya. tapi sebenarnya alamatnya yang berbeda begitu dengan yang Iya, seharusnya. jadi Oke. kris yang punya orang si pelaku itu kemudian ditempel
di krisnya yang ada di masjid-masjid, dan itu rupanya menurut laporan polisi itu sangat banyak gitu ya. Jadi perkara kriminal ini kemudian merusak kepercayaan masyarakat kepada kris. Sebetulnya ini kris ini sudah well accepted. Angkanya sekarang sekitar 28 juta merchant, 96%-nya itu UMKM. Itu data sampai kapan, Pak? Ini data Februari 2023. Yang menggunakan termasuk kita ini nih, saya Niluh itu sekitar 30,8 juta pengguna. Dalam satu bulan mencapai 12,28 triliun. Transaksi yang terjadi lewat kris itu. Ya, sehingga pertumbuhannya itu selalu fantastis. Pertumbuhan tahunan itu mencapai sekitar 120%. Dalam catatan kemudian yang kami dapatkan bahwa tidak hanya kasus kejadian kemarin saja, ada juga pelaku UMKM yang melaporkan tertipu dengan metode yang hampir sama begitu. Artinya kan ini betul. ada lemahnya pengawasan atau bagaimana, Pak Erwin? Secara platform sistem pembayaran dia aman. Nah, tetapi memang ada sisi titik lemahnya di sisi konsumennya. Kris itu dibuat dengan cara yang mudah di dalam pendaftarannya. Saya nasabah di bank A, saya dengan datang ke bank A, saya mau pengen punya kris, kemudian bank A akan memverifikasi. Nah, proses verifikasi itulah salah satu juga titik lemahnya. Nah, ini kemarin setelah kejadian kemarin ada beberapa penguatan yang akan kami lakukan. Jadi yang pertama adalah pada saat bank atau non-bank melakukan verifikasi kepada nasabahnya yang mengajukan permohonan sebagai pengguna kris, itu harus dilihat betul. Kalau saya daftar sebagai tukang gado-gado, ya saya gado-gado. Saya sempat mewawancarai pakar keamanan siber yang menyebut bahwa mudahnya melakukan rename, artinya misalnya dalam kasus masjid kemarin, ada masjid kemudian dengan perbedaan satu kata yaitu masjid dengan A dan masjid dengan E, itu saja kemudian menjadi celah begitu. Bagaimana nanti pengawasan ke depan soal itu? Salah satu yang kemudian akan kami lihat secara lebih dalam, mendetail adalah pada proses verifikasinya tadi itu. Oke. Si pelaku individu mendaftar sebagai kris yang reguler, kemudian namanya restorasi masjid gitu. Apakah memang tidak ada verifikasi gitu kalau dia bisa menggunakan hal-hal semacam itu? Artinya BI mengakui bahwa proses verifikasi dalam pembuatan kris masih lemah juga, Pak Erwin ya? Saya belum bisa mengambil kesimpulan masih lemah, cuman kami segera menurunkan tim untuk melakukan pengawasan. Nah, yang kedua juga yang penting adalah penguatan di sisi konsumennya sendiri. Jadi pada saat saya mau nyumbang ke masjid, saya tap di kotak masjid gitu kan, di situ kan saya masukkan nominalnya tuh nih. Nah, pada saat ada nominalnya, ada juga di sana kepadanya siapa gitu. Nah, itu yang orang seringkali karena kemudahan tadi itu taken for granted, ya sudah langsung tap, kemudian bayar, ya sudah selesai gitu. Pak Erwin, nggak hanya di masjid, ini diperkirakan atau ada juga kekhawatiran jangan-jangan ini adalah fenomena gunung es. Apakah kemudian BI melakukan juga investigasi ke sana begitu? Nanti lepas Lebaran kita akan lakukan pertemuan dengan Dewan Masjid, dengan PGI, dan juga mungkin dengan pengurus-pengurus tempat ibadah, dengan kepolisian, dan dengan industri yang diwakili oleh ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, untuk melihat tadi itu apakah jangan-jangan ada modus operandi yang lain, apakah ini semacam fenomena gunung es. Kami juga kemarin sudah bersepakat dengan ASPI untuk melakukan tindakan-tindakan edukasi yang lebih masif sifatnya. Misalnya seperti apa? Tadi itu kepada pengurus masjid untuk melihat dari waktu ke waktu stiker yang mereka punya, juga melakukan edukasi literasi kepada masyarakat umum pada saat yang ngetap kris, dia harus lihat betul kepada siapa uangnya akan disetorkan. Ada kekhawatiran juga, jangan kalau ini mungkin pelakunya hanya seorang sendiri gitu, bekerja sendiri, tapi jangan sampai ada kejahatan yang berjaringan begitu. Ada kekhawatiran soal itu juga dari BI, Pak? Tentu ada kekhawatiran, tapi sejauh ini keterangan polisi mengatakan indikasi ke arah sindikat atau jaringan saya itu masih belum terlihat. Pak Erwin, kalau kita lihat juga jelang Hari Raya ini penggunaan pembayaran dengan sistem kris itu mungkin akan mengalami peningkatan. Tapi di tengah kasus ini ada kekhawatiran yang muncul dari masyarakat yang menggunakan sistem pembayaran kris. Ini aman tidak? Jangan sampai kemudian penjualan banyak, uangnya ternyata nggak masuk ke saya. Apa yang ingin Anda sampaikan pada mereka? Sebagai sebuah platform pembayaran, kris itu aman gitu. Ini giliran kita sebagai pengguna yang kemudian melakukan langkah-langkah kehati-hatian. Keamanan ini tidak hanya datang dari regulatornya Bank Indonesia, tapi juga merchantnya sendiri dan masyarakat sendiri, begitu ya Pak? Pak Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Terima kasih Pak Erwin sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Niluh. Sehat selalu.